Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 Teknik Pengawasan 1 dan Teknik Pengawasan 4. Untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel, serta kaitannya dengan latar belakang sosial budaya pengarang. Karena perlu kamu ketahui juga bahwa karya sastra itu merupakan cerminan yang ada pada suatu zaman. Adapun unsur intrinsik novel ini terbagi menjadi 6 bagian. Nah, unsur-unsur intrinsik novel ini sama juga seperti unsur intrinsik cerpen, karena cerpen dan novel merupakan sama-sama karya sastra yang berbentuk prosa. Oleh sebab itu, unsur intrinsiknya pun hampir sama ketika kamu akan menganalisisnya. Nah, di sini unsur-unsur intrinsiknya, yang pertama ada tokoh dan penokohan, kedua alur atau plot, ketiga latar atau setting, 4 sudut pandang atau point of view, kelima tema, dan yang terakhir amanat. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Nah, pengertian dari tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Menurut Nurgiantoro, tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Nah, secara sederhananya, bahwa tokoh itu merupakan pemeran atau pemain dalam suatu karya sastra yang memiliki sifat atau watak. Nah, di sini berdasarkan tingkat pentingnya, tokoh ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada tokoh utama dan tokoh figuran. Tokoh utama yaitu tokoh yang sangat penting perannya dalam fiksi atau tokoh yang memang sering diceritakan dalam novel tersebut. Sementara untuk tokoh figuran yaitu tokoh tambahan yang tidak selalu diceritakan namun memiliki hubungannya dengan tokoh utama. Selanjutnya, berdasarkan segi perannya, tokoh ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Untuk tokoh protagonis yaitu tokoh yang baik, dan biasanya tokoh protagonis ini merupakan tokoh utama. Yang kedua antagonis, tokoh antagonis ini berarti tokoh yang jahatnya. Dan yang terakhir tritagonis. Nah, untuk tritagonis ini merupakan tokoh yang memiliki sifat yang netral. Penokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi. Jadi misalnya di dalam suatu karya sastra, tokoh tersebut ditampilkan sebagai orang yang baik, jahat, egois, serakah, dan lain sebagainya. Para ahli menunjukkan ada 2 cara menampilkan atau mencitrakan tokoh, yaitu dengan teknik analitik dan teknik dramatik. Untuk teknik analitik, yaitu perwatakan tokoh cerita ditampilkan atau dicitrakan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Sedangkan untuk teknik dramatik, yaitu perwatakan tokoh cerita dicitrakan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar atau penilaian tokoh lain di dalam fiksi. Nah, jadi secara sederhana, untuk menganalisis teknik analitik dan teknik dramatik ini, kalau untuk teknik analitik menganalisisnya secara langsung, sedangkan untuk dramatik itu secara tidak langsung. Berikut adalah contoh kutipan dari teknik analitik dan teknik dramatik. Silakan dibaca dan dipahami untuk setiap contoh kalimatnya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Atau istilah lain, alur itu merupakan jalan cerita atau tahapan-tahapan peristiwa. Secara umum, alur terbagi menjadi 3 bagian,
yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju berarti cerita dalam novel tersebut menceritakan masa depan. Alur mundur berarti dalam cerita tersebut menceritakan masa lalu atau flashback. Sementara untuk alur campuran berarti alurnya itu maju mundur. Selanjutnya, di dalam alur akan terkandung 3 hal. Yang pertama ada peristiwa. Peristiwa merupakan peralihan dari situasi ke situasi lain. Yang kedua ada konflik. Konflik merupakan peristiwa yang memunculkan kejadian-kejadian yang sangat penting yang disebabkan adanya interaksi antar tokoh, tokoh dengan masyarakat, tokoh dengan dirinya sendiri dalam 2 atau lebih masalah yang bertentangan. Dan yang ketiga yaitu klimaks. Klimaks merupakan konflik yang mencapai tahap memuncak dan tak terhindarkan. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada latar tempat. Untuk latar tempat ini berkaitan dengan letak geografis. Acuannya dapat berupa pusat keramaian, pusat perbelanjaan, pusat olahraga, pusat perdesaan, pusat perkotaan, sekolah, rumah, dan lain sebagainya. Kedua, ada latar waktu. Untuk latar waktu ini akan berkaitan dengan kondisi abad, dasawarsa, tahun, bulan, hari, jam, zaman, maupun historis. Dan yang ketiga ada latar suasana. Nah, untuk latar suasana ini berkaitan dengan situasi atau kondisi ketika terjadinya peristiwa dalam cerita. Unsur intrinsik yang keempat yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Dalam analisis sudut pandang, lebih memasalahkan siapa yang bercerita. Untuk sudut pandang ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama biasanya ditandai dengan kata aku atau saya, sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata dia atau nama tokoh. Berikut ada 2 contoh yang masing-masing memiliki cerita yang sama, hanya berbeda penggunaan sudut pandangnya. Katakanlah di sini tokoh utamanya bernama Naomi. Nah, untuk sudut pandang orang pertama, di sini penyebutan nama Naomi-nya menggunakan kata aku. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga, penggunaan kata Naomi-nya menggunakan istilah dia atau nama tokoh. Silakan dibaca dengan saksama contoh dari kutipannya. Dan yang perlu kamu ketahui bahwa penyebutan kata aku dan saya untuk orang pertama dan dia atau nama tokoh untuk orang ketiga ini berada dalam narasi atau di luar dialog. Setelah kamu mengetahui perbedaan sudut pandang orang pertama dan ketiga, di sini ada pembagiannya lagi untuk sudut pandang orang pertama dan ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Dalam hal ini, jika orang yang bercerita atau yang menyebutkan kata akunya adalah tokoh utama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dalam hal ini, jika orang yang bercerita atau yang menyebutkan kata akunya bukan termasuk dari tokoh utama. Selanjutnya adalah orang ketiga. Untuk sudut pandang orang ketiga ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam hal ini, jika orang yang berceritanya mengetahui situasi, kondisi, pikiran, dan perasaan yang dialami oleh semua tokoh dalam cerita. Dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dalam hal ini, jika orang yang berceritanya hanya mengetahui situasi, kondisi, pikiran, dan perasaan yang dialami hanya oleh tokoh utamanya saja. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima yaitu tema.
Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitannya dengan makna kehidupan. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan lain sebagainya. Untuk tema ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada tema utama atau istilahnya mayor, dan tema turunan atau istilahnya adalah minor. Tema utama merupakan pokok cerita bermakna yang menjadi fondasi utama penceritaan yang bersifat global. Contohnya misalnya tema sosial, tema sejarah, tema ketuhanan, tema psikologis. Sedangkan untuk tema turunan menjadi tema yang berfungsi menjadi penguat fondasi utama atau dijabarkan. Contohnya misalnya tema sejarah terbentuknya kota lautan api, atau untuk istilah tema utamanya bisa disebut sebagai tema sejarah. Selanjutnya tema tentang teman yang menjadi lawan, atau secara istilah tema utamanya bisa disebut sebagai tema sosial, dan tema tentang penyesalan yang belum terlambat, atau secara istilah tema utamanya adalah tema ketuhanan. Jadi ketika kamu akan menganalisis suatu tema dalam karya sastra, itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, ya. Karena untuk karya sastra itu sifatnya multitafsir. Jadi kamu boleh menafsirkan apapun itu, asal sesuai dengan isi cerita dalam karya sastra. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karya sastra. Amanat dalam karya sastra biasanya bersifat tersirat. Maksudnya, amanat tersebut disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita.